Salam sejahtera bagimu, Amanginang. Sebelum kita merenungkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Biarlah dalam perenungan kami, atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, memberikan kami kekuatan, semangat baru, dan tentunya kami selalu mengingat dan percaya Tuhan mengasihi kami. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Efesus pasal 1 ayatnya 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya pertanyaan. Siapa di antara kita yang pernah merasa salah pilih? Mungkin kita pernah salah memilih jalur saat hendak berpergian dan berakhir di jalan buntu. Atau di saat memilih hadiah untuk anak. Ternyata yang kita pilih sudah dia punya. Bagaimana tentang perasaan salah pilih? Itu bisa membuat kita kecewa, bahkan merasa sia-sia. Dalam kehidupan kita, proses memilih dan dipilih adalah hal yang penting. Saat melamar pekerjaan, saat memilih pasangan hidup, kita berharap pilihan kita tepat. Pemilihan ini menentukan keadaan, bahkan mungkin tentang identitas kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang mengubah segalanya, yaitu tentang pilihan Allah atas diri kita. Kita akan melihatnya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 4. Yang dilatar belakangi di mana Efesus ditulis oleh Rasul Paulus saat ia di penjara. Tujuannya bukan untuk meneguhkan identitas jemaat di Efesus, yang lebih kepada keberadaannya, tapi kepada kesatuan dalam Kristus. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasal 1 adalah sebuah pujian, syukur yang luar biasa. Paulus memuji Allah Bapa dengan segala berkat rohani yang telah diberikan orang percaya dalam Kristus. Di ayat 4 adalah inti dari berkat itu. Kita akan lihat 3 pokok pesan penting. Yang pertama, inisiatif pemilihan yang kekal dipilih sebelum dunia dijadikan. Frasenya adalah sele sato, hemas, yang artinya Dia Allah telah memilih kita. Kata kerja ini adalah bentuk yang sudah dilakukan masa lalu, tapi belum tuntas, jadi harus diteruskan. Ternyata pilihan Allah itu belum selesai. Yang memilih kita karena memang kehendaknya. Yang kedua, sebelum diletakkan dasar dunia, ini menekankan bahwa pilihan Allah itu kekal. Pilihan Allah atas kita bukanlah reaksi terhadap kebaikan, tapi karena kasih karunia, karena kelayakan, tindakan Allah kepada kita. Kita tidak dipilih, tapi kita dipilih oleh Allah. Dan Allah yang memilih kita. Yang kedua, tujuan pemilihan yang kudus supaya kita kudus dan tak bercacat. Dikatakan supaya menjadi kudus, standar penetapannya artinya dipisahkan untuk tujuan Allah. Ini merujuk pada status dan karakter moral. Yang tak bercacat digunakan merujuk pada domba yang akan dikorbankan. Domba yang akan dikorbankan sebagai persembahan adalah domba yang sempurna, tak bercacat. Pilihan Allah bukan hanya untuk keselamatan atau status kita bebas dari hukuman, tetapi untuk kekudusan. Keadaan moral yang menyerupai Kristus juga mengatakan kepada kita pilihannya bukan untuk hidup seenaknya, tapi merefleksikan kesempurnaan di dalam Kristus dalam kehidupan sehari-hari, agar kita layak hadir di hadapan Tuhan ketika kita memohon pengampunan dan memohon hidup yang lebih baik, hidup yang terpisah dari dosa. Yang terakhir, dasar pemilihannya adalah kasih. Mengapa Allah melakukan hal yang luar biasa ini? Kenapa aku dicintai Tuhan? Jawabannya, karena di hadapan Tuhan diberikan satu penekanan karena kasihnya. Dari kasihnya
Ia memilih kita menjadi anaknya sesuai dengan kelayakan yang Dia beri. Dasar dari seluruh rencana kekekalan ini, pemilihan dan penetapan jumlah orang-orang yang menyatu di dalam tujuannya adalah kasih Allah. Allah memilih kita bukan karena kita layak, tetapi karena Ia kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tutup dengan sebuah ajakan kepastian identitas kita untuk bersyukur. Namun jika kamu harus berada dalam situasi yang tidak berharga, ingatlah kamu dipilih Allah. Kamu harus bersyukur. Nilai kita tidak ditentukan oleh prestasi. Memang kita menginginkan prestasi. Kita tidak ditentukan oleh harta, tapi memang harta memang menjadi satu bagian yang tidak terpisah dari pandangan orang lain. Tapi kita dipandang oleh Allah. Dengan demikian, Allah yang telah memilih kita sebelum alam semesta diciptakan, menjadi satu kekuatan untuk bersyukur hari ini, menjadi satu kepercayaan diri yang tidak bisa dilupakan. Sumber kepercayaan diri kita adalah Allah. Panggilan yang kedua adalah perubahan. Kita dipilih untuk kudus di minggu Advent kedua dan menjalaninya untuk masuk Advent ketiga. Setelah bicara soal pengharapan, hari ini bicara damai yang karena kesetiaan. Saksikan minggu depan ada sukacita. Dan dunia yang ini tidak mengenal itu. Tapi biarlah Tuhan yang mengatakan kepadamu pada hari ini menjadi satu ajakan, mari berbagilah teladan yang sehat tadi di rumahmu, dimanapun. Hiduplah kudus untuk terus berjuang mendekat kepada Tuhan. Dan terakhir, hiduplah dengan rasa sambil melihat dan menatap ada pergumulan dari saudara kita di Bonapasogit. Yang mau gak mau, kita harus kembali melihat dengan kacamata harapan dan meresponnya sebagai persembahan dan ucap syukur yang tak henti. Dengan berbuatlah semampumu dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Jangan takut, ada jalan Tuhan untuk memperlengkapinya. Kembali ke ilustrasi awal tadi. Bayangkan seorang anak yatim, piatu yang miskin, hidupnya di jalanan. Suatu hari sebuah keluarga bangsawan datang dan berkata kepadanya, kami telah memilihmu untuk menjadi anak kami. Sejak saat ini kamu memiliki nama, warisan, dan tempat tinggal. Kami tidak memilihmu karena kamu mempunyai sesuatu, tapi karena kami mengasihimu. Anak itu mungkin bingung, tetapi identitasnya langsung berubah. Ia bukan lagi anak jalanan, melainkan anak bangsawan. Anak bangsawan ini sekarang harus belajar hidup dan bertindak sesuai dengan status barunya. Ia harus belajar berbicara, bersikap, berpikir sebagai seorang pewaris. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kitalah anak itu. Kita telah dipilih oleh Bapa di sorga sebelum dunia dijadikan dan diberikan status yang mulia untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Mari refleksikanlah dan hidupilah. Yang pertama, Tuhan telah memilihmu. Jangan khawatir yang berlebihan. Yang kedua, mari arahkan pikiranmu kepada kebenaran Kristus yang tak pernah salah dalam memilih. Dan rayakanlah itu untuk berbuat yang terbaik di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh merayakannya di dalam kekudusan Tuhan, dan kami diajak terus untuk berjuang. Dan kami masuk di dalam perenungan Advent. Biarlah kami dilayakkan Tuhan dalam sebuah perenungan untuk kembali mengenal bahwa kami adalah orang yang patut bersyukur karena diberikan status menjadi anak kerajaan Allah. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.